Struktur dan
kaidah kebahasaan dari teks pidato. Nah, tujuan kalian mengetahui materi ini agar kalian dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam sebuah teks pidato. Nah, jadi alur pembelajaran kita hari ini, pertama kita bahas sama-sama dulu materi di depan, materi yang ada di PPT. Kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD. LKPD itu tidak usah ditulis di buku tulis, tapi LKPD-nya akan langsung isi di LKPD itu 1/2 saja. Jadi seolah-olah kalian berkelompok. Oke? Jadi namanya misalnya Zaki dan Bintang gitu dalam LKPD-nya nanti. Jadi LKPD-nya 1/2 langsung diisi di sana. Kalau ada waktu kita presentasikan, Ibu pilih salah satu kelompok yang akan mempresentasikannya. Ya. Nah, silahkan dikeluarkan bahan ajarnya dan buku yang bersangkutan dengan bahasa Indonesia. Nah, keluarkan LKS-nya. Kita membutuhkan LKS. Materi kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu struktur? Ada yang tahu apa itu struktur? Urutan. Apalagi Vina tahu apa itu struktur? Susunan. Ada yang tahu lagi apa itu struktur? Struktur itu bisa susunan, bisa urutan, dan juga bisa bagian. Jadi satu kesatuan bagian itulah sebuah struktur. Nah, kita bahas lebih dalam. Di dalam teks pidato ada tiga struktur teks pidato. Yang pertama apa? Coba dilihat. Yang kedua, ketiga, nah, coba dibuka LKS-nya halaman 8. Buka LKS-nya halaman 8. Coba dilihat contoh teks pidato di sana. Coba kalian baca sebentar. Kalian baca, kemudian bagi yang tahu mana struktur pembuka di teks tersebut, silakan ke depan dan tuliskan. Begitu juga struktur isi dan juga struktur penutup. Ada yang tahu struktur pembuka? Ya, silakan. Kira. Maju ke depan, tuliskan yang mana struktur pembuka. Nah, siap-siap untuk struktur isi. Siapa yang tahu? Oke, Kaisa. Habis ini Kaisa. Penutup Aziza. Oke. Habis Kaisa, Aziza langsung menuliskan yang mana yang
ada sapaan kepada audiens. Coba dilihat di pidato tersebut yang mana yang termasuk sapaan. Ya, bisa. Yang saya hormati bisa. Salam sejahtera bagi kita semua itu bisa. Itu bisa dimasukkan ke dalam sapaan kepada audiens. Atau teman-teman yang saya banggakan itu juga bisa dimasukkan ke dalam sapaan kepada audiens. Nah, fungsi dari pembuka ini adalah untuk menarik perhatian audiens. Kemudian untuk memperkenalkan topik, memperkenalkan apa yang mau dibicarakan di pidato ini sebenarnya. Memperkenalkan tujuan pidatonya. Nah, kemudian yang kedua itu isi. Isi berisi apa saja? Poin penting. Ya, dijelaskan dari menuntut. Ya. Nah, fungsi isi ini untuk menyampaikan pesan itu tadi. Inilah inti atau gagasan dari topik yang dibicarakannya dalam pidato tersebut. Ya. Dan juga di dalam isi harus disertai contoh, fakta, dan juga pengalaman pribadi. Kenapa? Karena dalam kita berpendapat, misalnya kita berpidato tentang kebersihan lingkungan, kita memerlukan suatu fakta atau pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi di lingkungan. Misalnya di lingkungan, misalnya di Indonesia masih banyak orang yang belum mempunyai kesadaran akan kebersihan lingkungannya. Itu termasuk contoh fakta. Jadi ketika orang mendengarkan fakta itu, orang akan berpikir dan kemudian akan terbujuk untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Misalnya, marilah kita jaga kebersihan. Nah, dari fakta itu orang akan mulai terpengaruh. Kemudian penutup. Penutup berisi apa? Ringkasan isi pidato, harapan, dan salam penutup. Ini fungsinya untuk menyimpulkan pesan apa yang ada di dalam bagian isi tadi. Harapan, contoh harapan dalam pidato apa? Ada yang tahu? Contoh harapan yang dituliskan Azizah tadi, ada harapan di sana? Ada. Ada yang bagian mana? Semoga dengan disiplin kita semua bisa menjadi pribadi yang sukses. Iya, bagus. Semoga dengan disiplin itu sebuah harapan. Itu di bagian penutup. Ada yang mau ditanyakan terkait struktur? Angkat kepalanya. Bintang, alif, fajar. Ya, Ijar. Ijar, kata kalau Ijar. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait 3 struktur itu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke bagian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan
persuasif atau kalimat persuasif, ya. Kemudian ada kata hubung dan kalimat yang buntut. Nah, kata hubung ada yang tahu apa aja kata hubung? Ada yang tahu apa aja kata hubung? Oleh karena itu, sehingga, dan itu termasuk dalam kata hubung. Dalam pidato mana kalimatnya yang termasuk ada kata hubung? Ya, oleh karena itu marilah kita jaga kebersihan. Nah, itu termasuk kata hubung. Kalimat efektif dan persuasif. Nah, persuasif juga udah disinggung tadi. Persuasif itu ajakan. Kalau dia mengajak, berarti katanya harus menuntut. Efektif itu apa? Efektif itu kata yang jelas. Kalau sekali kita dengar, kita langsung paham kata itu. Berarti dia efektif. Dia termasuk kalimat yang efektif, ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang memotivasi atau menginspirasi. Itu di bagian penutup yang ditulis tadi. Semoga dengan disiplin kita semua bisa menjadi pribadi yang sukses. Itu kata motivasi atau tidak? Ya, itu termasuk kata motivasi. Jadi ibu perjelas ya. Efektif ini kata yang jelas atau yang dipahami. Kalau persuasif, ajakan untuk mengingatkan pada kami karena hari Rabu besok kita tidak melaksanakan BBM. Karena itu untuk hari ini kita akan melakukan Pak Osis daripada kami. Pak Osis siapa biasanya? Silakan mengumpulkan Pak Osisnya dan Bapak Ibu mengajar untuk menjalani waktu 5 menit. Nanti jika sudah selesai segera diantarkan ke meja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait dengan kebahasaan? Tidak ada? Paham semuanya? Hanya beberapa orang yang paham? Kok suaranya hanya beberapa orang yang paham? Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan yang ibu bilang tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Bagikan satu meja, satu LKPD. Jadi dikerjakan satu berdua dengan temannya. Langsung bikin di sini. Misalnya namanya Vino dan Syarehan, ya.
Pandang itu lah. Pandang itu bukan. Aku naik kan gua. Tadi
Thank you.
Asal hubungan kalimat itu adalah oleh karena itu kalimat efek. Kalimat efektif dan disalinisasi adalah yang pertama menghentikan adalah jembatan belajar komunikasi. Kata-kata motivasi atau inspirasi adalah hal yang kita harus belajar dari
Mata. Kira cowok. Lutut. Gimana lama? Kita bernyanyi balon
Balik. Balik. Allah dah. Doni sabu. Salah Ben. Ayo Doni, dia coba Yang merupakan contoh kaidah pembahasan bahasa formal. Ternyata nggak ada yang nyanyi atau enggak? Oh iya, Nafa lupa ibu. Tunggu Nafa. Lagi pertanyaan. Kalau nyanyi Nafa deh. San, nyanyinya lah bu. Pertanyaan untuk Nafa. Coba sebutkan apa saja isi struktur bagian bentuk dalam teks. Sal itu semoga disiplin semoga disiplin kita semua termasuk apa gitu harapan ya termasuk harapan dia tahu